Selamat malam untuk teman-teman peserta. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih juga telah berpartisipasi dalam lomba debat bahasa Inggris OIM FIB tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky sebagai staf OIM FIB dan rekan saya Julia sebagai staf OIM FIB juga yang akan menjelaskan isu teknikal untuk lomba debat bahasa Inggris OIM FIB tahun 2023. Boleh next slide. Oke, halo selamat malam. Di sini ada deskripsi lomba. Nah, kompetisi debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merumuskan dan mempertahankan argumen dengan melibatkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan logis. Perlombaan ini akan mengadopsikan sistem ASEAN Parliamentary Style dan dilaksanakan secara hibrid. Berikutnya tata tertib perlombaan. Yang pertama, setiap peserta wajib memakai pakaian yang rapi, sopan, serta memakai jaket kuning. Yang kedua, tim wajib hadir maksimal 10 menit sebelum perlombaan dimulai. Apabila tim tidak hadir sampai 10 menit setelah pembagian mosi dilakukan, maka tim akan didiskualifikasi. Yang ketiga, selama babak penyisihan, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama perlombaan berlangsung, dan diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon saat menyampaikan argumen. Yang keempat, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung SARA. Yang kelima, peserta hanya boleh menginterupsi tim lawan, memberikan POI saat tim lawan menyampaikan pidato transkonstruksi. Yang terakhir, peserta yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan pengurangan skor. Selanjutnya itu ada sistematika lomba debat bahasa Inggris. Yang pertama yaitu tim lomba debat bahasa Inggris OIM FIBUI 2023 akan mengacu pada paduan sistem ASEAN Parliamentary Style yang mempertemukan dua tim yang berbeda, yakni tim pro dan tim kontra. Masing-masing tim memiliki 3 orang tim member. Nah, yang kedua yaitu waktu pidato. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato terkonstruksi selama 7 menit dan kemudian dilanjutkan dengan pidato jawaban selama 3 menit 30 detik. Yang ketiga itu POI. POI hanya boleh disampaikan pada saat pidato terkonstruksi diberikan oleh masing-masing tim. Waktu penyampaian POI maksimal 15 detik dan tidak diizinkan untuk menyampaikan POI di menit awal, yaitu menit 0 sampai 1 menit, dan menit akhir, yaitu menit ke-6 dan ke-7, serta dilakukan secara terus-menerus. Maaf. Dan yang keempat itu pidato jawaban. Pidato jawaban yang disampaikan berbentuk analisis perbandingan yang berpihak mengenai kekuatan dan kelemahan argumen masing-masing pihak. POI tidak boleh diutarakan saat pidato jawaban. Berikutnya format kompetisi debat Inggris. Babak penyisihan dan quarter final dilakukan melalui platform Zoom pada Selasa 5 September 2023 sebagai babak penyisihan dan Kamis 7 September 2023 quarter final. Quarter final belum pasti akan ada atau tidak. Berikutnya babak semifinal dan final kompetisi debat dilakukan di Auditorium Gedung 4 FIBUI pada Sabtu 16 September 2023 semifinal dan Minggu 17 September 2023 final. Berikutnya, mosi akan diberitahukan saat lomba dimulai dan terakhir diadakan penilaian dan penghargaan berupa e-sertifikat untuk satu orang best speaker. Best speaker hanya akan dipilih saat babak semifinal hingga final. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya itu ada mekanisme pelaksanaan lomba secara daring. Yang pertama, peserta akan masuk ke main room Zoom maksimal 10 menit sebelum lomba dimulai. Pengumuman posisi, lawan, dan juri akan diberikan melalui link sebelum perlombaan dimulai. Kemudian, peserta wajib mengubah display name Zoom sesuai aturan penamaan berikut, yaitu BR plus nomor breakout room, posisi, nama lengkap sesuai dengan spreadsheet link, contohnya itu BR1 Pro Siti Fatimah atau BR4 kontra Alexander Johan. Mosi akan diberikan secara kolektif oleh juri melalui share screen ketika semua peserta telah masuk ke main room. Selanjutnya, setiap tim akan diundang untuk
untuk masuk ke dalam breakout room yang telah ditentukan untuk melakukan case building selama 30 menit. Berikutnya mekanisme pelaksanaan lomba daring. Setelah case building selesai, setiap tim akan dikembalikan ke main room untuk kemudian masuk ke breakout room khusus pertandingan masing-masing. Saat sesi debat dimulai, setiap peserta diwajibkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofon ketika sedang tidak berpidato. Setelah sesi debat selesai, setiap peserta dapat kembali ke main room dan mendengarkan verbal adjudication, keputusan juri untuk tahu apakah lolos ke babak final selanjutnya atau tidak. Boleh next slide, Julia. Maaf, agak lemah. Nah, yang selanjutnya itu mekanis pelaksanaan lomba secara luring. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir di ruangan kompetisi debat maksimal 10 menit sebelum perlombaan dimulai dan diperkenankan untuk membawa supporter dari himpunan masing-masing. Pengumuman posisi lawan juri akan diberikan melalui spreadsheet link sebelum lomba dimulai. Yang ketiga, mosi akan diberikan oleh juri melalui tampilan proyektor ketika acara telah dimulai. Peserta akan diberikan waktu 30 menit untuk melakukan case building secara langsung di ruangan. Ketika sesi debat akan dimulai, peserta diharapkan kembali untuk ke kursi masing-masing dan supporter diwajibkan untuk kondusif dan tidak mengganggu berjalannya acara. Supporter diperkenankan memberikan semangat ketika sesi pidato selesai. Setelah sesi debat selesai, peserta dapat menunggu ruangan untuk diberikan verbal education atau keputusan juri apakah lanjut ke babak selanjutnya atau tidak. Oke, berikutnya masuk ke sistem penilaian. Itu ada dari Mather, itu 40%, substansi debat, isi argumen, penalaran logis, dan bukti-bukti yang disajikan. Yang kedua itu ada Manner, 40% juga, gaya dan cara penyampaian, tingkat keahlian persuasi, serta sikap dan pembawaan peserta. Yang terakhir itu ada metode, ada 20%, respons debat yang dinamis dan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip debat. Selanjutnya itu ada tanggal-tanggal penting debat bahasa tanggal-tanggal penting untuk debat bahasa Inggris. Yang pertama itu Selasa 29 Agustus 2023, itu dummy around melalui Zoom meeting. Terus selanjutnya Selasa 5 September 2023 itu babak penyisihan juga melalui Zoom meeting. Dan yang ketiga itu Kamis 7 September 2023, ini belum pasti, itu quarter final melalui Zoom meeting juga. Yang keempat itu Sabtu 16 September 2023, itu babak semifinal di Auditorium Gedung 4 FIB UI. Dan yang terakhir itu Minggu 17 September 2023, babak final terus pengumuman juara itu juga di Auditorium 4 FIB UI. Baik, itu dia isu teknikal terkait lomba debat bahasa Inggris OIM FIBUI yang tahun 2023. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun teknikal. Terima kasih. Berikutnya, apakah ada pertanyaan dari himpunan-himpunan?
Apabila tidak mau ngomong langsung, boleh melewati chat pertanyaannya. Iya, boleh dari KMSJ Debat Bahasa. Saya izin bertanya, untuk case building, apakah diperbolehkan untuk meriset data-data terkait mosi tersebut di internet ataupun dalam sumber lainnya, ataukah semua full mengenai opini kami saja dan pengetahuan kami? Terima kasih. Untuk case building boleh dilakukan, tapi harus melewati Zoom langsung supaya bisa dilihat kasus case building kalian gimana dan hanya boleh dilakukan selama 30 menit. Sumber dari internet dan sebagainya diperbolehkan kan ya? Ya, namun harus dibicarakan langsung dalam breakout room. Oh, oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, dari ini Maaf, Kak, case buildingnya boleh menggunakan internet. untuk itu Izin menjawab, untuk case building boleh dilakukan menggunakan internet. Oke, thank you. Pak, yakin pakai internet? Maaf, Kenapa? Boleh diulang? yakin boleh pakai internet? Iya, boleh. Oke. kalau sudah ada suara, Em, ya, maaf bertanya. Ini untuk debatnya kan untuk pertamanya itu melakukannya melalui Zoom. Nah, kira-kira itu pas pelaksanaan, semisalnya ada yang pertengahan lagi berbicara tiba-tiba keluar dari Zoom karena diskoneksi atau perkara teknis lain, itu kira-kira teknikalnya bagaimana ya? Kayak untuk prosedur. masalah koneksi tapi dia sudah mulai berbicara. Iya, misalnya sudah mulai berbicara atau mungkin sinyalnya kurang bagus gitu, terus tiba-tiba keluar Zoom atau nge-lag, itu kira-kira teknikalnya bagaimana? Untuk itu tergantung kondisi juga ya. Apabila masalahnya lag, akan waktu akan tetap berlanjut, namun dia tetap bisa berbicara. Untuk apabila koneksinya benar-benar tidak ada, akan ditunggu selama semenit dan apabila tidak menjawab, boleh dilanjutkan oleh salah satu temannya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Imasif. Baik, Kak. Mau bertanya, apakah pada hari pelaksanaan lomba itu antara anggota-anggotanya itu bisa berada di satu ruangan
atau harus terpisah-pisah, Kak? Hmm, Kondisi boleh dalam satu ruangan sih. Makasih, Kak. Walaupun dalam satu ruangan, tapi hanya satu yang boleh bicara ya, per bagian. Baik, untuk Hikmi boleh bertanya. Mohon maaf Kak, untuk Chief Adjudicator ini siapa ya? Chief Adjudicator tahun ini didapatkan dari EDS UI, IDS. Oke. Namanya? Haikal. Soalnya untuk biasanya setahu saya kalau CA itu nggak memperbolehkan kita case building dengan internet. Ini udah dikonsultasikan ke CA-nya belum? Baik, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti saat hari H akan diumumkan lagi apabila ada perubahan aturan. Oke, terima kasih. Maaf, izin memastikan lagi. Tadi kan dikatakan kalau misalnya keluar Zoom itu ditunggu 1 menit untuk apakah bakalan balik lagi atau tidak baru dilanjutin temannya. Nah, itu setelah menunggu 1 menit, kira-kira waktunya itu berkurang 1 menit atau masih dilanjutkan sesuai dengan waktu yang tersisa? Untuk apabila keluar dari Zoom dan 1 menit tidak balik, waktu akan dikurangkan sesuai dengan waktu dia tidak ada 1 menit. Untuk itu kita sarankan mencari koneksi yang terbaik saat debat berlanjut. Baik, terima kasih. Iya, boleh Himaja. Oh, maaf lupa lower hand. Oh,
Apakah ada lagi yang bertanya? Ya, maaf untuk informasi tambahan. Terima kasih IKMI tadi. Pada saat waktu case building selama 30 menit tidak boleh melalui Google dan hanya boleh case building sesama tim saja. Terima kasih konfirmasinya. Kak, izin konfirmasi. Kalau mau tanya, Ya, Bu. kalau mau konfirmasi berarti perdebatannya sesuai alur dengan opini perdebatan masing-masing ya, berarti bukan berdasarkan riset dan juga pengetahuan data statistik gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf untuk tadi ada miskomunikasi.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Apabila sudah tidak ada yang mau nanya lagi, dianggap sudah paham dan kontingen wajib menaati peraturan yang sudah disampaikan. Untuk sekarang, sudah boleh